Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 2006008 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 10, yaitu tentang lingkungan dan pembangunan di mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Hadrianto, SEMP. Bab 10 tentang lingkungan dan pembangunan. Poin pertamanya yaitu tentang lingkungan dan pembangunan. Permasalahan dasar yang muncul yang pertama, ekonomi dan lingkungan. Kehidupan dari setengah lebih jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi di negara-negara berkembang sangatlah bergantung pada lingkungan melalui kegiatan pertanian, seperti halnya pemeliharaan ternak, perikanan, kehutanan, dan pengumpulan bahan makanan. Dalam tahun-tahun terakhir ini, para ekonom semakin menyadari betapa pentingnya dampak dari berbagai persoalan lingkungan hidup terhadap keberhasilan upaya pembangunan. Jelas bahwa kegagalan pasar klasik telah menyebabkan terlalu banyaknya kerusakan lingkungan. Kita sekarang juga telah memahami bahwa interaksi antar kemiskinan dan kerusakan lingkungan dapat menyebabkan proses yang terus berlanjut di mana akibat minimnya kesadaran atau kebutuhan ekonomi, masyarakat mungkin merusak atau menghabiskan sumber daya yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Meningkatnya tekanan pada sumber daya lingkungan di negara-negara berkembang dapat mengakibatkan konsekuensi pada kemandirian, distribusi pendapatan, dan potensi pertumbuhan di masa depan. Perusakan atau degradasi lingkungan juga dapat menurunkan laju pembangunan ekonomi dan beban biaya tinggi yang ditanggung negara berkembang melalui biaya yang terkait dengan kesehatan dan berkurangnya produktivitas sumber daya. 20% penduduk dunia termiskin dari kalangan miskin perkotaan dan pedesaan akan mengalami konsekuensi paling akut dari kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup yang parah akibat tekanan penduduk pada lahan marginal telah menurunkan tingkat produktivitas pertanian pada produksi pangan per kapita. 8 permasalahan mendasar mendefinisikan lingkungan pembangunan. Banyak yang muncul dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Pertama adalah mengenai konsep pembangunan berkelanjutan. Lainnya melibatkan keterkaitan antara lingkungan, jumlah penduduk dan sumber daya, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan desa, urbanisasi, perekonomian global, dan sifat beserta kecepatan perubahan iklim akibat gas rumah kaca. Selanjutnya yaitu pembangunan berkelanjutan dan adaptasi lingkungan. Istilah berkelanjutan atau sustainability mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Meskipun terdapat banyak definisi, keberlanjutan biasanya merujuk pada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Dalam definisi yang klasik, jalur pembangunan bersifat berkelanjutan jika dan hanya jika di stok dari keseluruhan aset modal tetap konstan atau meningkat seiring berjalannya waktu. Pesan implisit dari pernyataan ini adalah fakta bahwa pertumbuhan masa depan dan kualitas hidup secara keseluruhan sangat bergantung pada kualitas lingkungan. Bagi sumber daya alam suatu negara dan kualitas udara, air, dan tanahnya mencerminkan warisan bersama bagi seluruh generasi. Dengan menghancurkannya anugerah tersebut dalam mengejar sasaran ekonomi jangka pendek akan mengancam generasi sekarang dan terutama generasi yang akan datang. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan membangun untuk memasukkan beberapa bentuk akuntansi lingkungan atau environment accounting ke dalam keputusan mereka. Aset modal keseluruhan mencakup bukan hanya modal yang diproduksi seperti mesin, pabrik, jalan, tetapi juga modal manusia seperti pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan modal lingkungan atau environmental capital seperti hutan, kualitas tanah pengembalaan. Dari definisi ini, pembangunan berkelanjutan atau sustainable development mensyaratkan bahwa keseluruhan aset modal tersebut tidak boleh berkurang
pengurangan yang tepat dari pendapatan nasional neto yang berkelanjutan merupakan jumlah yang dapat dikonsumsi atau dihabiskan tanpa mengurangi persediaan modal. Dan selanjutnya itu tentang penduduk, sumber daya, dan lingkungan. Cepatnya laju pertumbuhan penduduk telah mengakibatkan langkahnya persediaan tanah, air, dan bahan bakar kayu di daerah pedesaan serta kritis kesehatan di perkotaan akibat minimnya fasilitas sanitas dan air bersih. Di berbagai kawasan termiskin di dunia, tampak jelas bahwa peningkatan kepadatan penduduk telah berkontribusi pada semakin parahnya degradasi sumber daya yang dibutuhkan oleh penduduk tersebut untuk bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk negara berkembang yang semakin meningkat, kerusakan lingkungan harus dihentikan dan produktivitas sumber daya yang ada harus diperluas sehingga dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Apabila kenaikan GNI dan produksi pangan lebih rendah daripada pertumbuhan penduduk, maka tingkat produksi dan swasembada pangan per kapita akan menurun. Ironisnya, keberadaan kemiskinan seperti akan melestarikan tingkat kesuburan yang tinggi karena seperti yang telah kita bahas pada bab sebelumnya, kalangan miskin seringkali bergantung pada ukuran keluarga yang besar atau memiliki banyak anggota keluarga untuk bertahan hidup. Poin selanjutnya, kemiskinan dan lingkungan hidup. Kalangan miskin biasanya menjadi korban utama dari kerusakan lingkungan. Mereka lebih menderita akibat kerusakan lingkungan karena sering kali harus tinggal di wilayah yang terdegradasi yang lebih murah karena kalangan kaya menghindari wilayah tersebut. Terlebih lagi, mereka yang hidup dalam kemiskinan tidak memiliki banyak pengaruh politis untuk mengurangi polusi di wilayah tempat tinggal mereka. Dan tinggal di wilayah berpolusi yang kurang produktif merampas peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan. Tetapi dalam beberapa kasus mereka juga menjadi pelakunya, biasanya akibat dari kendala kemiskinan yang dialami, dan sekali lagi seringkali tingkat fertilitas yang tinggi disalahkan sebagai faktor penyebab kemiskinan itu sendiri. Poin pertumbuhan versus lingkungan. Dahulu banyak yang meyakini bahwa saat pendapatan per kapita meningkat, polusi dan bentuk kerusakan lingkungan lainnya akan langsung meningkat dan kemudian menurun membentuk kurva U terbalik. Gagasan ini dikenal sebagai kurva lingkungan Kurzgesagt Environmental Kurzgesagt Kurz. Berdasarkan hipotesis Kurzgesagt bahwa ketimpangan akan meningkat kemudian menurun saat pendapatan naik, seperti yang dijelaskan pada bab 5 yang juga menunjukkan pola U terbalik. Berdasarkan teori dan dalam saat ini pendapatan meningkat, masyarakat akan memiliki sarana dan rela berkorban untuk melindungi lingkungan. Memang terdapat bukti yang cukup kuat bahwa hubungan U terbalik ini berlaku bagi beberapa polutan lokal seperti partikel polutan yang terdapat di udara, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida. Namun, tidak terdapat bukti yang membuktikan bahwa kerusakan lingkungan lain berkurang dengan adanya peningkatan pendapatan. Poin selanjutnya yaitu tentang pembangunan pedesaan dan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang makin meningkat dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk, diperkirakan bahwa produksi pangan di negara-negara berkembang akan meningkat setidaknya 50% untuk 3 dasawarsa ke depan. Karena lahan di berbagai wilayah negara berkembang mengalami eksploitasi berlebihan oleh penduduk, pemenuhan sasaran output tersebut akan membutuhkan perubahan radikal dalam hal distribusi, penggunaan, dan kuantitas sumber daya yang tersedia bagi sektor pertanian. Meningkatnya aksesibilitas input pertanian bagi petani kecil dan pengenalan kembali metode pertanian yang berkelanjutan akan menciptakan alternatif menarik bagi pola penggunaan sumber daya sekarang yang merusak lingkungan. Investasi yang menambah nilai lahan dapat meningkatkan produksi dari lahan garap
dan menjamin swasembada pangan di masa depan. Dan selanjutnya, pembangunan perkotaan dan lingkungan. Pada bab 7 telah menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang pesat dibarengi dengan migrasi desa kota yang tinggi menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk kota yang tidak terduga, terkadang hingga 2 kali lipat pertumbuhan penduduk nasional. Konsekuensinya, hanya segelintir pemerintah yang siap menghadapi permasalahan ketersediaan air dan sasaran kebersihan kota yang semakin parah. Memburuknya kondisi lingkungan mengakibatkan semakin banyaknya penduduk yang terpapar bahaya kesehatan ekstrim. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan perkotaan memburuk dalam laju yang lebih cepat ketimbang peningkatan jumlah penduduk kota, yang mengakibatkan biaya lingkungan marginal dari tambahan jumlah penduduk meningkat seiring waktu. Akan tetapi, pada tingkat pendapatan tertentu, jumlah korban yang dihasilkan seorang penduduk kota cenderung lebih rendah ketimbang penduduk pinggiran kota atau desa. Poin lingkungan global dan perekonomian. Saat jumlah penduduk dunia tumbuh dan pendapatan meningkat, kerusakan lingkungan global itu cenderung memburuk. Beberapa bentuk pengorbanan harus dilakukan untuk mencapai pembangunan dunia yang berkelanjutan. Dengan menggunakan sumber daya secara lebih efisien, sejumlah perubahan lingkungan akan memberikan penghematan ekonomi dan perubahan lainnya akan tercapai dengan biaya yang relatif kecil. Namun, karena banyak perubahan mendasar membutuhkan investasi besar dalam teknologi peredam polusi dan pengelolaan sumber daya, trade-off signifikan antara output dan perbaikan lingkungan terkadang harus dilakukan. Semakin miskin suatu negara, maka semakin sulit negara tersebut menyerap biaya-biaya ini. Tetapi sejumlah permasalahan, termasuk keragaman hayati, perusakan hutan hujan, dan pertumbuhan penduduk akan memusatkan perhatian dunia internasional pada negara-negara paling miskin secara ekonomi. Selanjutnya, sifat dan laju perubahan iklim akibat gas rumah kaca. Ahli lingkungan dan ekonom makin mengapresiasi bahwa dampak pemanasan global tampaknya dirasakan lebih dini dari yang diperkirakan. Dampak tersebut sudah dirasakan di beberapa tempat di Afrika dan kesempatan untuk menghindari biaya masa depan yang begitu besar makin mengecil. Negara-negara maju harus mengambil inisiatif dan memanggul sebagian besar biaya dalam pendanaan untuk pemulihan dan adaptasi negara-negara berpendapatan rendah. Tetapi negara-negara berkembang juga perlu memainkan peranan penting dalam membatasi pemanasan global untuk menjadi masa depan sendiri. Selanjutnya, mata pencaharian berbasis sumber daya alam sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Peluang dan hambatannya. Di negara-negara berkembang, sebagian besar eksploitasi sumber daya alam tidak lagi berkelanjutan dan telah terjadi dengan cara dan skala yang seringkali mengabaikan kaum miskin. Di Afrika dan Asia, wilayah yang dulunya menjadi lahan pedesaan secara spontan telah menjadi lahan pribadi. Pemerintah mungkin memberikan izin untuk perusahaan asing atau nasional bergerak di bidang kehutanan, kayu, perikanan, dan tambang tanpa menghiraukan masyarakat yang bergantung pada tanah tempat mereka tinggal dan sumber daya yang menjadi mata pencaharian dan jalan hidup mereka. Atau pemerintah mungkin menetapkan lahan yang bisa digunakannya masyarakat miskin sebagai wilayah terlindungi, meski korupsi dan perburuan liar dapat menghilangkan manfaat ekologis dari perlindungan wilayah ini, sehingga melarang kalangan miskin melakukan kegiatan yang menjadi mata pencaharian dalam hidup mereka, sehingga tidak memberikan mereka insentif untuk berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan tersebut. Salah satu bagian solusi adalah dengan melakukan tata kelola pro kalangan miskin, dengan memperdayakan murni bagi kalangan miskin dan komunitasnya untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini memperkuat dampak pelatihan yang membantu perpaduan antara pengelolaan yang bersifat ilmiah
dengan praktek kemasyarakatan tradisional. Pemberdayaan perempuan dalam masyarakat mereka seringkali menjadi aspek utama keberhasilan program. Selanjutnya, cakupan kerusakan lingkungan yang berasal dari ranah domestik, suatu tinjauan. Tantangan lingkungan yang dihadapi di negara berkembang yang disebabkan oleh kemiskinan meliputi bahaya kesehatan akibat kurangnya akses air bersih dan sanitasi, polusi udara dalam rumah yang berasal dari tungku biomasa dan penebangan hutan serta degradasi tanah yang semakin parah. Semua ini lumrah terjadi ketika rumah tangga tidak memiliki alternatif pilihan ekonomi selain mata pencaharian yang tidak ramah lingkungan. Masalah lingkungan yang sama-sama dihadapi oleh penduduk miskin kota dan desa adalah prevalensi kondisi lingkungan yang tak layak akibat minimnya air bersih dan sanitasi. Hal ini pada gilirannya akan sangat berkontribusi pada penyebaran penyakit infeksi. Poin kedua yaitu pembangunan daerah pedesaan dan lingkungan. Kisah dua desa di Afrika sub-Sahara. Penduduk di desa Afrika yang berlokasi di wilayah semi-arid telah diperingatkan oleh para ahli internasional bahwa menebangi pohon-pohon yang tersisa dan menanami lahan marginal hanya akan memperparah kondisi mereka yang sudah sangat buruk. Nasihat itu bertentangan dengan prioritas utama dari masing-masing keluarga, yakni memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Pepohonan di sini memiliki banyak fungsi, yang terpenting adalah sebagai bahan bakar untuk memasak. Akibat intensifikasi penggunaan lahan oleh penduduk yang tumbuh pesat, penebangan pohon untuk kayu bakar dan penanaman lahan marginal untuk budidaya, maka kondisi tanah di sana makin terpapar oleh ancaman kerusakan lingkungan. Hilangnya vegetasi yang membantu memitigasi dampak destruktif dari angin kencang, hujan dari matahari, mempercepat erosi humus tanah yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman. Hasil panen yang baik makin sulit dicapai dan musim kemarau makin panjang. Akibat dari hilangnya lapisan humus yang berharga dan kemerosotan output, semakin sedikit hasil panen yang dapat dibawa ke pasar untuk dibarterkan dengan barang kebutuhan pokok lainnya. Di banyak rumah tangga, asupan pangan bagi anak-anak bahkan tidak mencukupi. Pemukiman di sekitar hutan Amazon. Hampir semua petani di sini adalah pendatang baru yang tertarik oleh janji-janji pemerintah yang menawarkan sebidang tanah secara cuma-cuma dan sejumput kemakmuran. Program transmigrasi yang mendistribusikan hak penggunaan lahan bagi pemukim yang bersedia merambah hutan dirancang untuk mengurangi kepadatan kota dan menekan arus migrasi desa kota. Kontras dengan desa Afrika, pemukiman baru tidak memiliki persoalan kekurangan curah hujan, satwa liar, dan tumbuhan. Bahkan sebaliknya, hutan itu merupakan hambatan bagi para petani transmigrasi dan seringkali dibabat dan dibakar untuk ditanami. Pembakaran hutan dalam rangka membuka lahan-lahan baru tersebut memang untuk sementara bisa menyediakan sumber pendapatan yang cukup bagi para petani yang semula tak berlahan. Tapi, lahan tersebut seperti halnya 90% tanah hutan hujan lainnya di seluruh dunia tidak begitu subur dan hanya dapat menopang budidaya pertanian untuk beberapa tahun saja. Memburuknya kondisi lingkungan di pedesaan. Meski derasnya arus urbanisasi mengakibatkan perubahan demografi yang cepat, mayoritas penduduk paling miskin masih tinggal di desa-desa yang kondisinya serupa dengan kedua desa yang dibahas sebelumnya. Kebutuhan ekonomi seringkali mendorong petani kecil untuk menggunakan sumber daya alam sedemikian rupa guna menjamin kelangsungan hidup jangka pendek tetapi menurunkan produktivitas masa depan dari aset lingkungan. Salah satu akibat langsung yang ditimbulkan tekanan lingkungan seperti ini adalah erosi tanah. Faktor lainnya dalam siklus kemiskinan pedesaan dan kerusakan lingkungan adalah penggundulan hutan atau
deforestasi. Poin yang ketiga, pemanasan global dan perubahan iklim. Cakupan mitigasi adaptasi. Cakupan permasalahannya Intergovernmental Panel on Climate Change memproyeksikan bahwa sekitar 75 hingga 250 juta orang di Afrika akan terpapar oleh memburuknya lingkungan air akibat perubahan iklim. Pada tahun 2020, wilayah penangkapan ikan, hutan bakau, dan terumbu karang akan makin terdegradasi dan terancam oleh meningkatnya permukaan air laut dan badai. Danau air tawar juga akan terkena dampak negatif. Di Asia, jutaan orang kini tinggal di dataran rendah di sepanjang jalur topan dengan frekuensi dan intensitas yang makin meningkat, atau mungkin terpapar risiko yang lebih besar akibat banjir yang berasal dari laut atau dari sungai. Di Amerika Latin, pemanasan global diperkirakan akan menyebabkan kerusakan lebih jauh pada hutan Amazon dan keragaman hayati yang pertengahan abad ini, sementara pertanian akan terkena dampaknya di wilayah yang lebih kering. Mitigasi. Banyak strategi telah diajukan untuk memitigasi emisi, antara lain penciptaan pasar karbon, pajak atas karbon, dan subsidi untuk mempercepat kemajuan teknologi. Dalam hal regulasi, dengan adanya ketidakpastian dan biaya dan manfaat dari pengurangan emisi, terdapat pertanyaan ekonomi yang sulit dalam merancang izin atau pajak emisi yang paling efisien. Sebagai salah satu strategi kebijakan, Strenregio menyarankan adanya penetapan batas kuantitas jangka panjang atau penggunaan gas rumah kaca di atmosfer untuk menjaga diri dari bencana lingkungan. Hal ini akan melibatkan pembatasan jumlah emisi gas rumah kaca secara jangka panjang agar sesuai dengan kuantitas yang bisa diserap oleh bumi. Dalam jangka pendek, kebijakan dapat dirancang untuk membatasi beban ekonomi apabila biaya pembangunan tersebut ternyata sangat besar. Adaptasi. UNDP mendefinisikan adaptasi perubahan iklim sebagai suatu proses di mana strategi untuk mengurangi, menghadapi, dan mengambil manfaat dari konsekuensi perubahan iklim akan diperkaya, dikembangkan, dan diterapkan. Adaptasi bisa mengambil dua bentuk, yaitu adaptasi terencana atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan adaptasi otonom atau pribadi yang langsung dilakukan oleh rumah tangga, pertanian, dan perusahaan dalam merespon perubahan iklim yang mereka alami atau antisipasi. Nah, perbedaan antara adaptasi otonom dan pribadi dan adaptasi terencana atau kebijakan tidaklah setara. Pemerintah merespon masyarakat dan insentif pemerintah berdampak pada apa yang akan dilakukan individu, tetapi kategorinya berguna bagi analisis adaptasi. Yang keempat, model ekonomi dari permasalahan lingkungan, sumber daya milik pribadi. Para pendukung teori pasar bebas neoklasik menekankan bahwa investasi pada alokasi sumber daya dihasilkan dari adanya halangan bagi berlangsungnya kegiatan pasar bebas atau ketidaksempurnaan dalam sistem hak kepemilikan. Selama semua sumber daya dimiliki oleh pribadi dan tidak ada distorsi pesat, sumber daya itu akan dialokasikan secara efisien. Pada pasar hak milik property right yang sempurna dicirikan oleh 4 kondisi berikut. Yang pertama, universalitas. Semua sumber-sumber daya dimiliki oleh perorangan. Yang kedua, eksklusivitas atau dikecualikan, mencegah orang lain untuk memetik manfaat dari sumber daya yang dimiliki secara pribadi. Yang ketiga, dapat ditransfer. Pemilik sumber daya dapat menjual sumber daya sesuai kehendaknya. Yang keempat, dapat diberlakukan. Pengaturan distribusi pasar atas manfaat sumber daya harus dapat diberlakukan. Berdasarkan keempat kondisi tersebut, pemilik sumber daya yang langka memiliki
insentif ekonomi untuk memaksimalkan manfaat itu dari penjualan atau penggunaan. Sumber daya milik bersama. Sumber daya milik bersama adalah sumber daya yang dimiliki secara kolektif atau publik dan dialokasikan dalam suatu sistem dengan akses tak terbatas atau diatur sendiri oleh para pengguna. Poin barang publik dan kerugian publik, degradasi lingkungan, regional, dan masalah penumpang servis. Barang publik atau public good adalah segala hal yang memberikan manfaat bagi semua orang dan ketersediaannya tidak akan berkurang jika dinikmati secara bersama-sama oleh orang lain. Contoh umumnya antara lain udara bersih, lembaga ekonomi, dan pertahanan nasional. Kerugian publik atau public bad adalah produk atau kondisi yang mengurangi kesejahteraan orang lain yang jatahnya tidak akan berkurang apabila digunakan bersama-sama. Polusi udara dan air merupakan contoh-contoh. Secara alamiah, jelas bahwa dengan adanya kenyataan bahwa individu tidak membayar biaya penuh terkait dengan tindakan mereka, akan ada begitu banyak kerugian publik yang dirasakan. Akibatnya adalah hasil yang secara sosial tidak optimal. Barang publik cakupannya dapat bersifat lokal, nasional, atau seperti halnya gas rumah kaca, bahkan global. Keterbatasan kerangka kerja barang publik. Masalah utama dengan mekanisme penetapan harga barang publik tentu saja adalah bagaimana mengetahui tingkat harga yang harus dibebankan. Masyarakat tidak memiliki insentif untuk memikirkan berapa banyak manfaat yang akan mereka dapatkan dari suatu barang publik karena dengan mengelak pembayaran. Mereka bisa menumpang gratis pada kontribusi orang lain dan terhindar dari membayar harga yang menjadi bagian penuh mereka. Pemerintah bisa saja mengurangi insentif pasar, namun akan sulit untuk menciptakan alokasi sumber daya yang sempurna sehingga dengan minimnya informasi yang tersedia. Secara hipotesis, pungutan yang dikumpulkan bisa digunakan untuk menyediakan barang publik dengan melestarikan hutan yang ada atau mengelola program penebangan kayu yang berkelanjutan atau sustainable yang akan memasok kebutuhan kayu bagi masyarakat. Yang kelima yaitu tentang pembangunan perkotaan lingkungan. Masalah lingkungan pada pemukiman umum perkotaan. Meski secara rata-rata penduduk perkotaan memiliki pendapatan yang lebih tinggi, penduduk yang paling miskin seringkali memiliki risiko yang lebih besar terpapar kondisi lingkungan yang berbahaya. Dalam pemukiman umum tipikal di metropolitan Asia, polutan yang mengancam kesehatan menjadi hal biasa, baik di dalam maupun di luar rumah. Banyak perempuan tidak menyadari bahwa asap dari bahan bakar yang mereka gunakan di dapur untuk memasak dan merebus air mungkin memiliki konsekuensi jangka panjang yang buruk bagi kesehatan anak-anak mereka. Meski proses kesehatan publik dan LSM baru-baru ini telah mendorong penggunaan bahan bakar alternatif seperti telah mencapai keberhasilan. Namun tidak hanya di dalam rumah saja para individu tersebut terpapar polutan berbahaya. Contohnya saja para pedagang kaki lima dan pekerja pasar juga senantiasa terpapar oleh polutan lain dalam kadar yang tinggi. Anak-anak yang bermain di jalanan dan mereka yang bekerja di luar ruangan juga terpapar oleh kombinasi emisi dari kendaraan dan pabrik. Karena kalangan miskin perkotaan kurang mampu untuk melindungi diri dari dampak negatif lingkungan yang tidak sehat ketimbang kalangan kaya, mereka lebih berisiko terkena konsekuensi serius akibat degradasi lingkungan. Industrialisasi dan pencemaran udara di perkotaan. Sumber utama polusi udara yang membekali ancaman kesehatan terbesar terkait dengan modernisasi adalah penggunaan energi, emisi kendaraan, dan produksi industri. Industrialisasi dapat menyebabkan
peningkatan limbah dalam bentuk langsung seperti emisi atau tidak langsung dalam bentuk perubahan pola konsumsi dan merangsang permintaan akan barang-barang manufaktur. Pada umumnya, produksi barang manufaktur menimbulkan produk sampingan yang mungkin berbahaya bagi lingkungan. Sejauh mana produk sampingan itu mencemar lingkungan ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lainnya jenis produk sampingan yang dihasilkan, kuantitasnya, dan cara pembuangannya. Sayangnya, tanpa adanya peraturan mengenai ini, cara termurah untuk membuang produk sampingan adalah dengan membuangnya langsung ke saluran air, ke udara terbuka, atau menimbunnya di dalam tanah, di mana aliran limbah bebas mengalir ke dalam air tanah atau terbawa ke sungai. Akibat dari adanya pertukaran ide yang lebih luas, ketidaksediaan barang yang lebih banyak, dan pendapatan yang meningkat, perubahan pola konsumsi dan konsekuensi lingkungan kemungkinan besar akan muncul pertama-tama di perkotaan. Masalah-masalah penumpukan air bersih dan sanitasi. Sama seriusnya dengan ancaman peningkatan kadar polusi dari emisi industri terhadap kesehatan penduduk kota di negara-negara berkembang, dua faktor lingkungan yang paling penting yang berdampak pada kesehatan kalangan miskin kota adalah minimnya akses air bersih dan kurangnya sanitasi. Meskipun penduduk miskin kota mengalami berbagai kondisi lingkungan yang buruk seperti halnya penduduk miskin desa, termasuk polusi udara yang berat di dalam rumah dan sanitasi buruk, padatnya penduduk dapat meningkatkan paparannya. Peningkatan paparannya, selokan yang kotor mengalir di sebagian besar jalan tercampur dengan sampah lain dan limbah itu menyebabkan penyakit. Hal ini tercermin dari faktor bahwa tingkat kematian di permukiman kumuh kota sekarang lebih tinggi ketimbang di desa, meskipun sarana dan layanan kesehatan di pedesaan lebih sedikit. Poin ke-6, biaya lokal dan global akibat kerusakan hutan hujan. Dari mayoritas hutan hujan tropis yang telah dirusak, sekitar 60% areanya digunakan untuk pertanian oleh para petani kecil. Banyak dari hutan hujan ini, seperti halnya 90% hutan hujan di seluruh dunia, tanahnya sangat tidak subur sehingga hanya bisa dibudidayakan selama beberapa tahun saja. Karena biaya politik dan ekonomi dari pelestarian hutan hujan seringkali tertutup atau ambigu, pemeliharaan hutan mungkin terlihat seperti upaya yang tidak memerlukan biaya. Bahkan karena peran penting dari hutan hujan terhadap perekonomian domestik di banyak negara berkembang, biaya sebenarnya dari pelestarian hutan yang tersisa mungkin amat tinggi. Beberapa langkah harus diambil untuk melestarikan hutan hujan. Solusi jangka panjang mencakup penambahan aksesibilitas bahan bakar alternatif, mengelola skema penebangan kayu yang berkelanjutan, dan menyediakan peluang ekonomi bagi kalangan miskin yang kini bergantung pada perambahan area hutan hujan yang rapuh. Negara-negara berkembang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan ekonomi hutan hujan mereka dengan mengelolanya. Kurang dari 19% hutan hujan telah ditanami kembali atau dirambah dengan cara yang berkelanjutan, dan dengan mengembangkan pasar alternatif bagi produk hutan hujan yang lainnya seperti kacang-kacangan, buah-buahan, minyak nabati, pemanis, resin, tangen, serat, bahan bangunan, dan senyawa obat-obat alami. Poin ke-7 yaitu pilihan kebijakan bagi negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara berkembang? Ada sejumlah pilihan kebijakan yang tersedia bagi pemerintah di negara-negara berkembang. Di antaranya, yakni yang pertama, penetapan harga sumber daya yang layak, yang kedua, pelibatan masyarakat, ketiga, pengaturan hak milik dan kepemilikan sumber daya yang lebih jelas, keempat, peningkatan alternatif ekonomi bagi penduduk miskin, kelima, peningkatan status ekonomi perempuan, 6, kebijakan pengendalian emisi industri, dan yang ketujuh, mengambil sikap proaktif untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara maju untuk membantu negara berkembang? Negara industri dapat membantu negara berkembang dalam upaya memperbaiki kondisi lingkungan negara berkembang dalam 3 bidang. Yang pertama, liberalisasi perdagangan,
kedua pemberian keringanan utang, serta yang ketiga pemberian bantuan finansial dan teknologi. Apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara maju bagi lingkungan global? Mungkin yang terpenting, negara-negara maju yang kini mengkonsumsi lebih dari 70% sumber daya bumi dapat langsung berkontribusi bagi perbaikan lingkungan melalui upaya mereka dalam mengurangi emisi berbahaya, termasuk juga gas rumah kaca, menjalankan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan teknologi ramah lingkungan dan pengendalian polusi bagi mereka sendiri dan negara berkembang. Dan yang ketiga, mengubah pola permintaan mereka yang berbahaya bagi lingkungan. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Setelah mendengar, saya mohon maaf. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.